Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari salah satu menteri, yaitu Menteri Keuangan, di mana oleh MPR mereka mendesak Sri Mulyani untuk segera dipecat. Desakan pecat Sri Mulyani dari MPR ini tidak boleh dipandang sebelah mata, di mana kita tahu bahwa MPR mendesak Sri Mulyani untuk dipecat. Jangan dipandang sebelah mata. Desakan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR agar Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab MPR merupakan lembaga yang menjadi wadah berkumpulnya perwakilan partai politik dan daerah di parlemen. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI, Saiful Anam menilai jika Sri Mulyani berani melawan MPR, maka hal itu sama saja berani menjadi musuh bersama untuk para anggota parlemen. Di mana MPR merupakan tempat berkumpulnya DPD dan DPR, apalagi MPR ini juga kamar parlemen ketiga yang merupakan ciri khas Indonesia, ujar Saiful pada hari Selasa 7 Desember. Bagi Saiful Anam, Sri Mulyani terlalu berani mengambil risiko jika benar memotong anggaran MPR, apalagi pemotongan terjadi di saat jumlah pimpinan MPR justru bertambah. Sri Mulyani harus paham bahwa MPR pernah perkasa di masa Orde Baru. Saat itu MPR menjadi lembaga tertinggi yang bisa mengajukan dan menjatuhkan seorang presiden. Singkatnya, terlalu berisiko bagi Sri Mulyani mengambil kebijakan pemotongan anggaran itu, karena bisa menjadikan jabatannya ini jadi taruhan. Begitu tegasnya. Lalu bagaimanakah reaksi dari Kementerian Keuangan? Kementerian Keuangan menjelaskan ketidakhadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama pimpinan MPR di mana membahas anggaran MPR. Undangan rapat dua kali, yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menteri Keuangan harus hadir. Dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR pun ditunda, ujar staf sus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo di Jakarta pada Rabu 1 Desember kemarin. Mengenai anggaran MPR, sambung dia, seperti diketahui, tahun ini Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran kementerian atau lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali. Tujuannya adalah untuk membantu penanganan COVID-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi dari 63,51 triliun rupiah menjadi 96,86 triliun rupiah. Akselerasi vaksinasi sebesar 47,6 triliun rupiah dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu PPKM ketika mereka mendapatkan penerapan PPKM level 4. Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR juga tetap didukung sesuai dengan mekanisme APBN. Sebagai informasi, pimpinan MPR RI meminta agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasannya, Sri Mulyani tidak cakap dan juga menyepelekan MPR. Kami ini MPR pimpinannya 10 orang. Dulu hanya 4 orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR malah turun terus. Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan, saya ingat sosialisasi MPR 4 pilar dia janji 6 kali. Tahunnya cuma 4 kali, kata Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Fadel juga mengatakan desakan agar Jokowi memecat Sri Mulyani merupakan keputusan rapat 10 orang pimpinan MPR yang digelar secara hybrid, offline maupun online. Dia lalu mengungkapkan bagaimana Sri Mulyani yang dinilai merendahkan MPR. Lalu apa sajakah alasan mengapa MPR mendesak Jokowi untuk pecat Sri Mulyani? Diketahui Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendesak Presiden Jokowi memecat salah satu menteri di kabinetnya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada 5 alasan, yaitu yang pertama, Sri Mulyani dianggap sebagai Menteri Keuangan yang tidak cakap, tidak etik dalam mengatur kebijakan pemerintahan.
Yang kedua, Sri Mulyani dinilai telah menyepelekan dan merendahkan MPR karena tidak menepati janji. Hal itu dibuktikan saat MPR rapat dengan Menteri Keuangan mengenai sosialisasi 4 pilar. Ketika itu Sri Mulyani berjanji akan menyelenggarakan 6 kali sosialisasi, ternyata cuma 4 kali. Ketiga, desakan agar Jokowi memecat Sri Mulyani merupakan keputusan rapat 10 pimpinan MPR yang digelar secara hybrid offline maupun online. Mereka menilai Sri Mulyani telah merendahkan MPR. Kemudian yang keempat, Sri Mulyani dinilai mengacukan MPR terkait keterbatasan anggaran. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu, pimpinan MPR mengeluhkan soal anggaran yang terbatas, padahal saat ini pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Tetapi ketika itu justru diacukan Sri Mulyani. Dan yang kelima yang paling mengecewakan, karena dirinya sebagai koordinator MPR di Badan Anggaran DPR, kemudian Ketua Banggar dan pimpinan lain rapat dengan Dirjen Kementerian Keuangan. Lalu pimpinan MPR melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, sudah diatur waktu semuanya, namun malah dibatalkan. Ingkar janji, MPR desak Jokowi untuk pecat Sri Mulyani. Menjelang perombakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo yang diisukan akan terlaksana pada Rabu PON bulan Desember, Lembaga Legislatif mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan kinerja Sri Mulyani pada periode kedua pemerintahan Jokowi, khususnya terkait dengan pengelolaan APBN, tidak terlaksana dengan benar. Salah satu contohnya yang disebutkan oleh Fadel, mengenai slot anggaran MPR RI untuk sosialisasi 4 pilar yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Anggaran di MPR ini malah turun dan turun terus, ujar Fadel saat jumpa pers di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 30 November. Fadel juga menyampaikan pada saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait sosialisasi MPR RI, pihaknya dijanjikan akan menerima 6 kali lipat dari anggaran sosialisasi 4 pilar setiap tahunnya. Namun saat ini hanya 4 kali. Kita dengan Presiden Jokowi berbicara di Bogor. Kita bilang Presiden anggaran kami terbatas. Saat ini, dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang sudah 10 orang kok malah lebih turun, ungkap Fadel. Saya ini Wakil Ketua MPR bidang anggaran. Dengan Bapak Bambang, Ketua MPR RI, bicara dengan Mensesnek yang memerintahkan kita, bilang ke Menteri Keuangan, tetapi dia acuhkan. Begitu sambungnya. Padahal juga mengaku kecewa berat dengan Sri Mulyani lantaran membatalkan adanya anggaran sosialisasi 4 pilar, padahal telah melakukan rapat bersama dengan Badan Anggaran. Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita undang dia, sudah atur semua-muanya. Tiba-tiba dia batalin 2 hari kemudian. Atur lagi dia batalin, begitu katanya. Atas dasar tersebut, MPR RI meminta Presiden Jokowi untuk memecat Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan lantaran tidak menepati janji. Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR RI, mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etis, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintah kita demi untuk kelanjutan. MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara. Kita minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Begitu tutupnya. Selain itu, APBN 2022 ternyata tekor 800 triliun rupiah. Sri Mulyani pun akhirnya putar otak untuk cari tambahan. Tahun depan dompet negara memang dipastikan tekor. Tekornya pun juga tidak sedikit, yaitu 868 triliun rupiah. Dan hal ini menjadi sebuah isu. Menteri Keuangan harus putar otak bagaimana cara untuk menambalnya.